duluan, ya, TV duluan. Saya mau ngomong untuk televisi. Coba televisi tanya apa? Kira-kira kalau saya ngomong untuk televisi, ditayangkannya berapa lama di televisi? Paling-paling 30 detik. Ya kan? Paling lama 1 menit, jarang 1 menit, 30 detik paling lama. Nah, saya harus bicara 30 detik itu masuk semua unsur-unsur yang diminta di situ. Kasus ini begini, pelakunya ini, korbannya ini, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Motivasinya ini. Kita masih kembangkan untuk pelaku-pelaku lainnya, ya kan? Saat ini sedang dalam penyidikan. Plok 30 detik. Ya. Setelah TV selesai, TV berhenti, kau sana. Kameramu bengkokkan ke sana atau matikan. Baru saya bicara untuk koran. Kenapa? Beda penjelasan untuk televisi, beda penjelasan untuk koran. Kalau untuk koran masih bisa dialog, masih bisa kalau ada kesalahan diralat. Kalau televisi enggak, direkam. Dan itu menjadi jejak digital. Ya, jadi nggak boleh miss di situ. Nah, kalau kita lagi bicara sama koran, TV-nya nyorot, kita berhenti, nggak boleh. TV itu udah selesai. Kalau mau ngomong sekarang, ayo tanya apa lagi. Kalau enggak, berhenti udah, tutup kamera. Kita harus memahami begitu ya, para dai ini. Kita bicara ke siapa, kapan, di mana, untuk apa. Hati-hati. Karena yang kita omongkan untuk si A ya si A, untuk si B ya si B. Nah, era YouTube, era digital sekarang seolah-olah untuk semua. Nah, jadi interpretasinya beda-beda, penafsirannya beda-beda, berkelahi nanti itu. Ya, seperti Ustadz Somad bilang, di situ begini-begini kafir, di situ ada setannya. Mungkin waktu dia ngomong untuk kelompok itu, untuk kalangan tertentu dan paham. Tapi karena masuk YouTube seolah-olah untuk semuanya, terjadilah penistaan. Hati-hati di situ. Ya, kita harus cermat melihat audiens kita, dan kita harus cermat untuk kata-kata yang kita sampaikan seperti apa. Ya, hati-hati deh, kadang-kadang ada orang yang memang ya berhati seton itu ya, ada itu ya. Kalau kata guru saya, minal jinnati wan nas allazi wasisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, gitu kan? Jadi setan dari golongan jin dan manusia. Jadi setan dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu sifat katanya, yang dibawa oleh jin dan manusia. Jadi setan itu bukan hanya yang berasap itu, pluk hilang, shoot hilang gitu. Di sebelah kita manusia, kadang-kadang setannya ini. Jadi kalau pikiran kita setan itu golongan jin aja. Nah, jinnati wan adalah golongan jin manusia. Kadang-kadang sebelah kita manusia ini setannya sebenarnya. Ya kan, yang nanti cikal bakal menyebabkan fitnah-fitnah. Hati-hati. Ya kan? Ya, di antara audiens kita tuh ada setan-setan di situ kan gitu kan. Hati-hati, dari golongan manusia. Kalau golongan jin gampang itu, kelihatan bacain auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim udah hilang dia. Golongan manusia tolak-tolak dibaca dan malah marahan dia, ngamuan dia. Ya. Nah, hati-hati di situ dalam rangka di era digital ini memberikan pernyataan-pernyataan. Ya, kita kadang-kadang menjelaskan kepada seseorang tapi disebarkan kemana-mana seolah untuk semuanya ada di masalah, dan dibuat perdebatan, pertikaian, akhirnya muncul fitnah-fitnah, akhirnya saling menjatuhkan, akhirnya muncullah ulama golongan A, golongan B, golongan C, rusak Islam itu jadinya. Ya, ada yang niatnya memang ingin menghancurkan tadi setan dari golongan manusia tadi, dan itu ada nyata ya Bapak Ibu sekalian, nyata itu, hati-hati. Ya. Itu saja kita sampaikan, mudah-mudahan dalam kesempatan ini ya. Tadi slide saya ada tapi saya nggak baca satu-satu ya, baca supaya kita juga nggak terlalu jauh berpikirnya, karena para dai ini sederhana aja sebenarnya. Bagaimana cinta tanah air, bagaimana kehidupan beragama aman, tentram, tertib, lancar.
kemudian rahmatan lil alamin. Kan begitu kan? Amin. Kita nggak perlu bahas perang Ukraina ya. Ya. Tapi mohon izin, boleh saya ingin sedikit ya? Sip. Perang Ukraina sekarang sudah hampir 100 hari. Ya. Iya. Presiden Ukraina itu Zelensky, Volodymyr Zelensky. Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya mau tanya, kira-kira kalau Ukraina sama Rusia berperang, menang yang mana? 9% mengatakan menang Rusia pasti. Ya kan? Iya. Tapi kenapa Zelensky berani menghadapi Rusia? Karena dia di PHP oleh NATO. Ya, pemberi harapan palsu. Diiming-imingi, kita akan backup, kita akan bantu. Akhirnya apa? Terjadi peperangan. Akhirnya apa? Warga Ukraina terusir. 8 juta, 10 juta, 11 juta udah mengungsi semuanya. Jadi pengungsi di negara orang. Kota-kotanya hancur lebur. Ekonominya runtuh. Perdagangannya hancur. Tapi apa kata Zelensky? Kita akan. Hei Amerika, bantu kami. Hei Eropa, bantu kami. Hei gitu. Asik sendiri dia. Ya, dengan gaya kepahlawanannya. Asik sendiri dia. Dia lupa pemimpin itu adalah untuk membawa rakyatnya ke arah adil, makmur, sejahtera. Pemimpin itu membawa rakyatnya ke arah adil, makmur, sejahtera. Manakala membahayakan rakyatnya, dia harus mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya. Makanya hati-hati memilih pemimpin. Nah, dipilih Zelensky yang mantan pelawak. Jadi pelawak beneran. Saya akan. Kita tidak boleh menyerah. Kan begitu gayanya kan. Tapi kehancuran negaranya luar biasa. Kalau saya menyimpulkan itu kebodohan masif ya. Sangat-sangat bodoh. Siapapun pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Manakala mengganggu rakyatnya, membuat rakyat tidak aman, membuat rakyat susah, dia harus ambil putusan yang terbaik. Melawan Rusia sama aja bohong. Kok berani? Kan goblok. Pasti hancurnya kan. Jadi PHP NATO itu namanya proxy war ya, yang sering kita dengar ya. Negara besar berperang, tapi perangnya di tempat kita. Gajah berperang di rumah kita, hancur lah. Insyaallah. Nanti kalau Cina berperang sama Amerika, perangnya di Taiwan, hancur Taiwan. Nah gitu kira-kira. Jadi jangan bodoh-bodoh amat jadi pemimpin di segala lapisan apapun. Yang dikedepankan adalah kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Manakala kepentingan rakyat, bangsa dan negara terganggu, dia harus mengambil sikap yang untuk kepentingan itu. Padahal tinggal ngomong aja, oke, saya nggak usah masuk NATO dulu dah, saya akan pikirkan kembali. Ya, oke ya, Mas Putin ya, udah nggak usah masuk negara saya lah. Ya, nanti kita rundingkan lagi, pasti kan? Sambil bilang ke NATO, kamu beneran mau bantu saya? Menanyakan kembali, kan begitu, demi kepentingan rakyat. Ini enggak. Gagah perkakas sendiri dia. Kehancuran makin menjadi makin hebat. Dia nggak peduli sama rakyat. Tergusur, terusir, negaranya hancur. Membangun kembali itu butuh waktu 100 tahun begitu. Ya sedih. Nah, gitu juga Indonesia. Jangan sampai mau dikadalin oleh orang-orang luar itu. Dibohongin, di PHP. Ya. Kita udah susah payah membangun negara ini dengan sebaik-baiknya. Mempertahankan luar biasa sejak 45 sampai sekarang masih utuh Sabang sampai Merauke. Jangan sampai mau dikadalin oleh siapa-siapa. Ya. Keberagaman itu adalah rahmat,
Kalau saya jalan-jalan ke Swiss, jalan-jalan ke Spanyol, bahkan ke Afrika, kalau di sana ketemu orang Banjar juga nggak ada indahnya. Ketemu di sana ulun-ulun juga. Ya, di sana ketemu bule-bule, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ketemu Spanyol, wah ada Ronaldo di Portugis kan. Ketemu di sini di Turki, di mana keberagaman itu rahmat, keindahan. Jadi bukan keberagaman itu dibuat perselisihan dan peperangan, kebalik. Tuhan menciptakan supaya kamu saling mengenal, kan begitu. Kita jaga sama-sama itu, termasuk keberagaman di Indonesia. Kalau datang ke Aceh, kita makan mie Aceh, ya kan? Datang ke Solo, kita makan nasi liwet, gitu. Datang ke Jogja, kita makan gudeg, gitu kan? Masa makannya itu ketupat kandangan, terus di mana ketupat kandangan? Nggak